Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di akhir tahun 2022, Kementerian Sosial meluncurkan beberapa bantuan sosial baru, ya seperti misalnya bantuan untuk asistensi yatim piatu. Nah, bantuan tersebut ditujukan untuk anak-anak yang berstatus sebagai yatim piatu untuk memperoleh bantuan, ya bantuan uang tunai yang namanya itu bantuan atensi yatim piatu atau sembako adaptif untuk yatim piatu. Nah, ada pertanyaan. Nah, bagaimana caranya untuk mendaftarkan anak yang statusnya ini yatim agar bisa memperoleh bantuan tersebut? Apakah orang tua atau walinya ini bisa langsung datang ke kantor pos untuk mendaftarkan agar anak ini bisa memperoleh bantuan yatim piatu? Oke, bagi Anda yang memiliki pertanyaan sama, saya akan membahas di kesempatan video kali ini. Tetapi saya harapkan Anda bijak dalam menggunakan media sosial termasuk platform YouTube. Anda harus menonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip, apalagi Anda hanya membaca thumbnailnya saja sehingga Anda bisa gagal paham. Jangan sampai menjadi penonton yang tidak bijak dan langsung menyimpulkan informasi tanpa Anda menonton videonya hingga tuntas. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Anda yang telah mendukung perkembangan channel ini, karena tentu tanpa dukungan Anda saya tidak bisa lebih bersemangat lagi untuk membagikan informasi terbaru di channel kita tercinta. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu saya sendiri. Jadi, untuk informasi yang saya berikan di setiap kesempatan video channel Inspirasi Oktara merupakan informasi pure dari hasil selama saya berprofesi sebagai pendamping sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dari 2016 hingga sekarang. Oke, langsung saja terkait dengan salah satu pertanyaan wali yang memiliki anak berstatus yatim, ya, apakah bisa anak tersebut memperoleh bantuan atensi yatim piatu dari Kementerian Sosial? Karena memang di akhir tahun 2022 banyak sekali yang masuk ke dalam daftar ya calon penerima bantuan atensi yatim piatu, dan di awal-awal tahun 2022 sudah banyak yang berhasil untuk menerima bantuan tersebut disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Nah, sehingga saya yakin masih banyak yatim piatu di sekitaran anak-anak yang sudah memperoleh bantuan tetapi belum tersentuh bantuan yatim piatu. Sehingga para orang tua atau wali dari anak yatim tersebut ingin juga memperoleh perlakuan yang sama, yaitu bisalah memperoleh bantuan untuk atensi yatim piatu. Dan pertanyaan tersebut, apakah anak tersebut bisa memperoleh bantuan yatim piatu? Bagaimana caranya? Apakah bisa langsung datang ke kantor pos untuk melakukan pendaftaran? Oke, langsung saja kita bahas hal tersebut. Pertama, yang perlu Anda ketahui, ya, setiap penyaluran bantuan sosial berjenis apapun, ya, apalagi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga kementerian yang lain, misalkan subsidi listrik, subsidi LPG, lalu bantuan yang lain misalnya PIP, ya, dan yang lain sebagainya. Sumber data yang digunakan oleh pemerintah adalah DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin-Kesos yang dinaungi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bagi calon penerima bantuan sosial, Anda tidak akan bisa memperoleh bantuan sosial apapun ketika nama Anda belum masuk ke dalam DTKS. Ya, itu kuncinya. Sehingga dapat disimpulkan untuk bisa memperoleh atau setidaknya memperoleh harapan lah ya untuk bisa menerima bantuan sosial selanjutnya, berarti data Anda itu harus sudah masuk ke dalam DTKS. Termasuk juga untuk anak yatim piatu yang ingin memperoleh bantuan atensi yatim piatu. Sehingga di sini sangat jelas ya, bagi Anda yang memiliki anak yatim atau yatim piatu yang ingin memperoleh kesempatan untuk bisa memperoleh bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa bantuan atensi yatim piatu ataupun sembako adaptif dari Kementerian Sosial, maka syarat pertama yang perlu Anda lakukan adalah daftarkan nama Anda anak tersebut ya, daftarkan nama anak tersebut untuk masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial ya, DTKS. Bagaimana caranya? Silakan aja anak tersebut untuk datang ke operator desa ataupun kelurahan ya untuk mengusulkan supaya anak tersebut bisa masuk ke dalam DTKS. Nah, tentu ada skema tertentu nantinya dari desa ataupun kelurahan yang tentu ini sudah ada ya untuk SOP-nya. Bagaimana caranya memasukkan anak tersebut agar masuk ke dalam DTKS. Atau misalkan jika
operator desa ataupun kelurahan tidak bisa menangani hal tersebut, Anda meminta rekomendasi dari desa atau kelurahan untuk datang ke operator DTKS atau operator SISKNJ yang ada di dinas sosial. Nah, setelah itu barulah Anda minta proses agar anak tersebut bisa terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga nantinya ketika di tahun ini, mulai tahun 2023 mungkin ada perluasan untuk penerima bantuan sosial yatim piatu selanjutnya, maka kesempatan besar bisa saja dimiliki oleh anak-anak yang baru masuk ke dalam DTKS dan statusnya yatim piatu. Sangat jelas ya informasinya. Nah, mengapa Anda tidak bisa langsung daftar ke kantor pos? Perlu Anda ketahui bahwa karena dasar utama untuk bisa menerima bantuan sosial adalah terdaftar di DTKS, maka ya tidak bisa Anda daftar ke yang lainnya, apalagi kantor pos. Karena kantor pos ini adalah mitra bayar atau lembaga bayar yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. PT Pos Indonesia atau kantor pos ini tugasnya hanyalah menyalurkan bantuan ya, dan dasar nama-nama yang ada yang diberikan bantuannya itu berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi nama-nama anak yatim piatu yang bantuannya ini dicairkan, ini dasarnya adalah data yang turun dari Kementerian Sosial setelah diadakannya validasi dan verifikasi di lapangan ya oleh pendamping sosial. Apakah benar nama-nama yang turun ini adalah yatim piatu atau tidak? Ya, ketika sudah dikonfirmasi dan sudah diverifikasi, maka Kementerian Sosial akan mengkaji ulang dan menetapkan di dalam SK bahwa anak-anak yang sudah ditetapkan sebagai yatim piatu dan sesuai ini akan dikeluarkan namanya melalui SK dan juga data bayar. Nah, data bayarnya dan SK-nya ini yang diturunkan kepada lembaga bayarnya, dalam hal ini PT Pos Indonesia ataupun Himbara. Tetapi untuk penyaluran terakhir yatim piatu ini yang ditunjuk untuk lembaga bayarnya adalah PT Pos Indonesia. Sehingga otomatis PT Pos Indonesia menggunakan ya dasar nama-nama anak yatim piatu dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuannya. Sehingga ketika orang tua yang memiliki anak yatim atau piatu dan belum mendapatkan bantuan, jika Anda datang ke kantor pos, maka kemungkinan PT Pos ya hanya memberikan informasi saja bantuan yatim piatu itu seperti apa dan yang lain sebagainya. Untuk tempat pendaftarannya tidak bisa di kantor pos karena kantor pos tidak memiliki wewenang untuk mendaftarkan penerima bantuan sosial, misalkan nama anak yatim didaftar oleh PT Pos diajukan ke Mensos. Jadi tidak seperti itu ya. Atau bahasa mudahnya ketika Anda kenal dengan pendamping sosial di sekitar Anda, misalkan ada pertemuan kelompok PKH ya, dan Anda ingin nama anak yatim piatu ini masuk untuk sebagai penerima bantuan sosial, maka silakan Anda bisa temui pendamping sosial tersebut, nantinya akan diarahkan harus kemana Anda mendaftarkan untuk anak yatim piatu tersebut. Ya, seperti itu ya. Jadi, Anda tidak bisa mendaftarkan di PT Pos, Anda bisa mendaftarkannya melalui operator DTKS yang ada di desa ataupun kelurahan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang memiliki pertanyaan dan permasalahan yang sama. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara dengan cara bagikan informasi menarik di channel ini kepada siapapun, ya, teman, kerabat, sahabat yang membutuhkan informasi seputar bantuan sosial. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.